Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Senang sekali pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara pendalaman iman yang karena masih dalam suasana pandemi, maka kita masih melakukan secara virtual. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak terasa umat Katolik di seluruh dunia akan memasuki serangkaian perayaan besar dalam tahun liturgi gerejawi. Selama seminggu ke depan kita akan memasuki yang disebut masa Pekan Suci. Masa Pekan Suci nanti akan kita mulai pada minggu depan, tanggal 28 Maret 2021. Nah, oleh sebab itu, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini sedikit berbeda Bapak Ibu dari tema-tema sebelumnya, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya yang kita angkat lebih ke masalah solidaritas, di malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sedikit berbeda, yaitu mendalami makna perayaan dalam Pekan Suci. Seperti Bapak Ibu tahu, dalam Pekan Suci itu ada beberapa perayaan-perayaan besar yang akan dirayakan oleh gereja. Yang akan kita mulai dengan perayaan Minggu Palma atau Palm Sunday. Yang berikutnya ada perayaan Trihari Suci yang kita mulai dengan perayaan Kamis Putih atau White Thursday. Perayaan Jumat Agung atau Good Friday, perayaan Sabtu Suci atau Vigil Saturday, dan perayaan Minggu Paskah atau Easter Sunday. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mendalami tentang makna dari perayaan-perayaan tersebut, mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Pada malam hari ini ya Bapa, kami ingin mendalami kembali misteri Pekan Suci yang setiap tahun kami rayakan. Hadirlah dalam hati kami agar kami mampu memahami dengan baik tema katekese pada malam hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebentar lagi atau minggu depan kita akan memasuki Pekan Suci. Namun hal yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu, bahwa saat ini tetaplah adalah masa Prapaskah yang juga kerap kita sebut sebagai retret agung. Selama 40 hari kita tetap dipanggil untuk menjalani doa, puasa, dan derma. Doa, puasa, dan derma ini adalah 3 pilar dalam mewujudkan kerinduan kita untuk bertobat dan mengalami lagi kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Olah batin yang kita sudah jalani selama masa Prapaskah ini, dan kita akan jalani selama 40 hari, harus tetap berjalan demi mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebangkitan Yesus Kristus pada hari raya Paskah nanti. Oleh sebab itu, salah satu persiapan kita adalah kita mengikuti katekese malam ini dengan baik, dan kita belajar untuk mendalami setiap perayaan yang ada dalam Pekan Suci. Baik, kita masuk dalam perayaan pertama. Perayaan pertama dalam Pekan Suci dimulai dengan Minggu Palma atau Palm Sunday. Bagian akhir
sekaligus menjadi bagian puncak dalam masa retret agung Prapaskah ini adalah Pekan Suci. Selama 1 minggu ke depan nanti, kita akan diajak untuk masuk ke dalam misteri Allah manusia dalam diri Yesus Kristus yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Tentu saja Bapak Ibu, bukan hanya kesengsaraannya, namun pada pribadi Yesus yang mengalami kesengsaraan itu, yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dalam hal ini, nanti kita akan diundang untuk secara khusus masuk dalam perjalanan akhir hidup Yesus di dunia dan bagaimana pergolakannya sebagai manusia untuk kita semua. Selama Pekan Suci, kita akan mengikuti secara lebih dekat hidup dan pemberian diri Yesus dengan membaca kitab suci sesuai dengan liturgi gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada perayaan Minggu Palma, yang dirayakan adalah peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, yang menjadi pusat peribadatan orang Yahudi, karena di sana adalah tempat kenisa Allah. Di sisi lain, Bapak Ibu, peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem juga mau mengingatkan kita bahwa kelak kita pun akan menuju ke Yerusalem abadi, yaitu surga. Daun palma dan hamparan pakaian yang menjadi penyambutan Yesus yang menunggangi seekor keledai, dan suasana sukacita, kegembiraan menyambut seorang raja, tentu saja Bapak Ibu tidak bisa kita lakukan sekarang karena kondisi pandemi, Bapak Ibu ya. Namun secara khusus kita bisa mempersiapkan diri kita dari rumah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu di rumah punya daun palma, bisa menyiapkan, bisa dipegang atau ditaruh di atas meja nanti ya pada saat Ekaristi, pada saat perayaan Minggu Palma. Terus kita juga bisa melamba-lambaikan pada saat peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya. Namun kalau kita tidak punya daun palma, tidak masalah. Kita menyiapkan aja, kita menyiapkan diri kita aja untuk menyambut Yesus yang akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam rumah kita, ke dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, itu adalah peristiwa Minggu Palma atau perayaan Minggu Palma. Bagian selanjutnya adalah perayaan Tri Hari Suci. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa perayaan Tri Hari Suci adalah inti dari seluruh rangkaian Pekan Suci. Kenapa disebut Tri Hari Suci? Karena terdiri dari 3 hari, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ketiganya menjadi suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan oleh misteri Paskah, di mana kita menghayati sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita merayakannya ketiganya, bukan hanya salah satu saja. Seperti itu ya. Nah, memasuki Tri Hari Suci menjadikan kita semakin memahami dan mensyukuri karya keselamatan Tuhan bagi kita. Selain itu pun, kita semakin mengenal pribadi Yesus Kristus yang selama ini menjadi pusat dan sumber iman kita. Oleh sebab itulah kita dapat menjadikan Tri Hari Suci sebagai kesempatan kita untuk masuk ke dalam masa Triduum, yaitu 3 hari untuk merefleksikan secara khusus puncak penebusan kita semua.
dalam masa pandemi COVID-19 ini, baiklah kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita membawa keprihatinan dunia terhadap COVID-19 ke dalam doa dan permenungan kita selama 3 hari suci itu. Sehingga seluruh dunia ikut serta dalam permenungan kita nanti. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, 3 hari suci yang pertama adalah Kamis Putih, ya, atau White Thursday. Perayaan Kamis Putih adalah perayaan misteri Paskah yang menjadi sumber atau puncak serta sumber iman kita. Pada hari Kamis Putih, atau tepatnya pada malam Kamis Putih nanti, kita bersama-sama merayakan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para rasulnya. Dan kita pun secara pribadi ingin ikut serta di dalamnya sebagai para rasul di zaman sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perjamuan malam terakhir Yesus bersama para rasulnya inilah yang merupakan cikal bakal atau lahirnya perayaan Ekaristi yang kita rayakan sampai sekarang. Berawal dari perjamuan Paskah Yahudi dan kemudian diubah oleh Yesus menjadi perayaan Paskah baru dengan Tuhan Yesus sendiri sebagai domba Paskah yang dikorbankan bagi keselamatan kita semua. Dalam perjamuan inilah Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur, dan ia menjadikan dan merubahnya menjadi tubuh dan darahnya yang diberikan bagi keselamatan seluruh umat manusia. Kita semua menerima makanan kehidupan saat kita menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kenapa disebut Kamis Putih? Kenapa disebut putih? Karena pada malam perjamuan terakhir itulah lahir hukum kasih. Hal itu tampak dari pemberian diri Yesus pada umat manusia. Yang kedua, tampak dari tindakan Yesus sebagai pelayan ketika ia membasuh kaki para rasulnya. Dan kasih Tuhan Yesus itulah yang menjadi pusat permenungan kita pada malam Kamis Putih nanti. Perayaan perjamuan Tuhan ini, atau perayaan perjamuan Tuhan di Kamis Putih, nanti akan kita akhiri dengan keheningan, dengan doa pribadi, sambil merenungkan Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani dalam sakratul mautnya. Jadi, perayaan Kamis Putih nanti akan diakhiri dengan kegiatan berjaga bersama Yesus di depan sakramen Maha Kudus, atau yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal yang sering kita sebut tuguran, ya. Jadi kita berjaga-jaga bersama Yesus di depan sakramen Maha Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jika memungkinkan dalam perayaan Kamis Putih nanti, baiklah di rumah atau di keluarga kita masing-masing, kita bisa saling membasuh kaki. Kita ingin menghadirkan kembali kasih Tuhan secara nyata di tengah-tengah keluarga kita. Inilah saat yang terindah bagi kita, Bapak Ibu. Walaupun dunia sekarang sedang resah dengan adanya pandemi COVID-19, tapi kita tetap mampu hadir dan tetap bisa berharap karena merasakan kasih Allah yang sungguh nyata hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita patut bersyukur bahwa sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, peristiwa berikut dari 3 hari suci adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah berisi peristiwa cinta dan pengorbanan Yesus. Hari Jumat Agung, jangan lupa Bapak Ibu, hari Jumat Agung adalah hari pantang dan puasa bagi kita semua.
Fokus kita pada hari Jumat Agung nanti adalah Yesus yang tersalib. Yesus yang menderita sebagai pemberian total hidupnya kepada Bapa dan demi keselamatan kita manusia. Pemberian dirinya dalam perjamuan malam terakhir di hari Kamis Putih yang lalu sekarang disempurnakannya dengan pemberian dirinya secara total dengan kematiannya. Kaitan yang erat antara kematian Yesus dengan ketaatannya serta kesetiaannya kepada Bapa demi keselamatan umat manusia. Kisah sengsara Yesus pada hari Jumat Agung nanti menjadi bagian pokok dari permenungan kita untuk masuk lebih dalam dan menyadari cinta dan pengorbanan Yesus kepada kita. Seperti ada yang sering kita dengar bahwa tak ada kasih yang lebih agung selain kasih orang yang menyerahkan nyawa bagi mereka yang dikasihinya. Itulah peristiwa Jumat Agung, bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia yang dikasihinya. Bapak Ibu, salib menjadi bagian perhatian kita pada hari Jumat Agung nanti. Maka ketika prosesi dan penghormatan salib, kita pun ikut serta di dalamnya. Kalau Bapak Ibu punya salib di rumah, baiklah kita membersihkannya, ya. Kita mungkin selama ini kita cuma memandanginya aja. Baiklah kita sekarang membersihkan dan merapikannya lagi. Tentu saja Bapak Ibu, bukan bendanya yang menjadi perhatian kita, bukan itu. Namun melalui sarana salib ini, kita ingin sungguh menyatukan hati kita dengan Yesus yang telah mempersembahkan hidupnya bagi kita semua. Salib menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada hari Jumat Agung, hendaklah kita merenungkan atau mengambil sikap hening, merenungkan kembali Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam diri kita masing-masing, dalam doa, refleksi, dengan merenungkan kitab suci, dan juga merenungkan sabda-sabda Yesus di salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, peristiwa selanjutnya atau peristiwa ketiga dalam Trihari Suci adalah Sabtu Suci atau Vigili Paskah. Dalam suasana yang sepi dan sunyi, kita memasuki hari Sabtu Suci. Sabtu sepi, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan Sabtu sepi? Karena Yesus telah wafat dan Yesus berbaring sendiri di makam. Yesus sendirian di sana pada hari Sabtu Suci. Sore menjelang malam, kita akan masuk ke dalam Vigili Paskah atau malam berjaga menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Perayaan malam Paskah ini akan menutup rangkaian Trihari Suci kita dengan perayaan yang meriah. Walaupun kembali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa merayakannya secara meriah pada tahun ini karena kondisi pandemi COVID-19. Namun kami berharap, atau saya berharap, bahwa kita dengan sepenuh hati mengikutinya dari rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kita juga bisa menyiapkan lilin Paskah. Selain lilin yang ada di meja altar, kita yang di rumah, kita ingin menghayati malam Paskah. Walaupun di tempat terpisah, kita dapat mengikuti dan melakukannya sendiri bersama keluarga, bersama orang-orang dalam rumah kita dengan penuh hikmat. Bapak Ibu, malam Paskah nanti akan dibuka dengan perayaan cahaya. Cahaya dari api yang diberkati. Dan selanjutnya menjadi api bagi lilin Paskah yang menjadi tanda Kristus yang bangkit mulia. Kebangkitan itulah yang
bercahaya dan menembus kegelapan malam dan makam, yang perlahan-lahan akan menerangi seluruh kegelapan hidup serta menghancurkan dosa kita semua. Lilin bernyala menjadi tanda kehadiran Tuhan Yesus yang mulia dalam kehidupan kita dan sekarang di tengah-tengah keluarga kita. Bersamaan dengan dinyalakannya lilin umat nanti, kita nyalakan pula lilin kita masing-masing di rumah, dan setelah pujian kemuliaan, kita nyalakan lilin di altar di tempat kita di rumah masing-masing. Liturgi Sabda Bapak Ibu nanti pada perayaan malam Paskah akan menampilkan serangkaian bacaan dari Perjanjian Lama yang mengabarkan sejarah keselamatan manusia yang telah berlangsung sejak dahulu Bapak Ibu ya, dari kitab Kejadian dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke dalam Perjanjian Baru dengan puncaknya kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Maka baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada perayaan malam Paskah nanti kita dengan seksama mendengarkan dan meresapkan semua bacaan yang akan dibacakan. Jika mungkin kita juga dapat membacanya sendiri dan merenungkannya sebelum misa online berlangsung. Pada malam Paskah juga nanti kita akan memperbaharui janji baptis kita secara khusus sebagai tanda pembaharuan hidup kita di hadapan Tuhan. Maka baiklah Bapak Ibu, sebelum merayakan Pekan Suci dan Trihari Suci ini, kita telah mempersiapkan diri kita dengan pertobatan pribadi ataupun dengan sakramen tobat. Walaupun mungkin kita tidak bisa menerimanya secara personal ya, secara pribadi. Namun kita tetap harus memperbaharui janji baptis kita sambil meresapkan setiap pertanyaan yang disampaikan imam dan dalam perayaan Ekaristi nanti. Dan secara rohani kita tetap menerima berkat khusus menjadi manusia baru dalam terang kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, akhir dari perayaan malam Paskah nanti adalah pemberian atau memberikan salam Paskah. Salam Paskah dan berbagi berkat kebangkitan Tuhan Yesus yang ada bersama kita. Yang ada bersama-sama dalam keluarga kita. Dengan orang-orang terdekat kita. Jadi marilah nanti kita saling memberikan salam Paskah dan berbagi berkat kebangkitan Tuhan. Nah, peristiwa selanjutnya dari Pekan Suci adalah perayaan Paskah. Pekan Suci disempurnakan dengan perayaan Minggu Paskah sebagai perayaan kebangkitan Yesus dan pewartaan akan kebangkitannya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita kembali merayakan perayaan Paskah pada hari Minggu Paskah dengan mengucap syukur, baik pribadi maupun bersama-sama, karena karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tentu saja bukan pertama-tama secara fisik, namun secara jiwa, secara rohani. Mari kita bawa diri kita masing-masing ke hadapan Tuhan yang telah menjaga kita dengan makanan rohani setiap hari, dan selain juga itu memberikan kita atau menganugerahi kita makanan jasmani yang kita terima dari alam ciptaannya ini. Mari kita merayakan Ekaristi dengan penuh sukacita sekaligus kesederhanaan dan menyadari penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memungkinkan kita semua merayakan masa Prapaskah, masuk ke dalam masa Pekan Suci secara khusus, secara kusuk bersama keluarga dan seluruh gereja umat Allah, walaupun dari rumah masing-masing atau secara virtual atau terbatas
Ya, Bapak Ibu. Kita hendaknya diajak untuk tetap kuat dalam doa dan menjadikan diri kita sebagai bait Tuhan yang indah, tempat Tuhan tinggal dan menyertai kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dan rekan-rekan dan saudara-saudara semua, demikianlah rangkaian dari perayaan-perayaan dalam Pekan Suci yang sebentar lagi akan kita jalani. COVID-19 yang tengah melanda dunia dan khususnya juga tengah melanda negara Indonesia atau kita semua, tidak boleh menjadi alasan kita untuk jauh darinya. Justru kita yang berjarak, yang sekarang ini berjarak dengan sesama kita dalam satu gereja, justru harus menimbulkan rasa rindu yang mendalam akan kehadiran gereja. Kita yang merayakan Pekan Suci di rumah kita masing-masing semakin merasakan bagian dari gereja semesta. Solidaritas yang semakin tinggi seperti yang kita angkat pada tema-tema sebelumnya. Bela rasa yang semakin sensitif, terutama terhadap mereka yang menjadi korban, dan juga pejuang-pejuang kemanusiaan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini, seperti tenaga medis. Hendaknya kita selalu doakan mereka. Saat kita memasuki Pekan Suci nanti, yang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya akan dibuka dengan perayaan Minggu Palma, mari kita mempersiapkan diri dengan baik, Bapak Ibu. Kita mempersiapkan diri dengan iman, bukan pertama-tama dengan rasa kecewa karena tidak bisa merayakannya secara langsung di gereja, tetapi kita merayakan dengan iman bahwa dengan kondisi yang ada sekarang, Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan tetap ada bersama-sama kita. Semoga demikian Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, demikianlah pendalaman iman pada malam hari ini dengan tema mendalami makna perayaan dalam Pekan Suci. Semoga kita lebih memahami atau lebih mendalami makna dari perayaan-perayaan dalam Pekan Suci yang sebentar lagi akan kita masuki. Bapak Ibu, sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini, kembali mari kita mempersiapkan diri kita untuk doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pendalaman iman malam hari ini. Bimbinglah kami agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut Pekan Suci, khususnya dalam menyambut perayaan Paskah, yakni perayaan kemenangan Kristus akan maut. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan lewat perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memohon berkat. Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita dalam mempersiapkan diri kita menyambut Pekan Suci, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya untuk mengikuti pendalaman iman pada malam hari ini. Selamat menyambut Pekan Suci, Shalom, dan salam sehat selalu. Selamat malam.